dia mati, baik matinya ketika di medan perang atau sesudah pulang, baik matinya karena tertusuk tombak, ya, tertembak, ataupun ketika perang dia jatuh dari kendaraannya. Itu syahid dunia akhirat. Atau orang yang berperang kemudian luka, pas matinya di rumah, meninggalnya di rumah, itu juga syahid dunia syahid. Kemudian yang kedua, ada orang yang syahidnya syahid akhirat, di akhirat saja pahala syahidnya. Yang nomor pertama tadi, perlakuan pengurusan jenazahnya berbeda. Orang yang mati syahid berperang di jalan Allah mati saat itu, ya, ini perlakuan pengurusan jenazahnya beda, yakni tidak dimandikan, tidak disolati, ya, hanya dikafani, itu pun boleh-boleh saja. Jadi orang perang kemudian mati, meninggal di medan perang, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, nggak ada sholat jenazah buat mereka, langsung dimakamkan saja. Ini kekhususan. Ya. Ini untuk yang syahid dunia, syahid akhirat. Perlakuan di dunia khusus dan pahala di akhiratnya khusus. Kalau yang kedua mah syahid akhirat, di dunia mah biasa saja, dimandikan, disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, ya. Tapi dikelompokkannya nanti di akhirat bersama para syuhada. Namanya syahid akhirat. Yang ketiga adalah orang syahid dunia. Syahid dunia saja, di akhirat tidak syahid. Siapa? Orang yang berperang di jalan Allah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kenalnya dia, oh, syuhada, syahid, ya. Tapi ternyata berperangnya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tahu kan Allah. Kita memang menghukumi yang zahir saja. Di dunia mungkin gelarnya dimakamkannya secara para syuhada tadi, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Kan ada orang yang menikmati mati berperang dengan Allah. Orang para sahabat bilang ini ahli jannah, ini ahli jannah. Apa kata dia? Huwa finnar. Dia di neraka. Kenapa? Sebab karena nyolong ghanimah, nyolong harta rampasan perang, diselipin di pakaiannya. Berbuat ini syahid dunia saja. Di akhirat nggak dapat pahala apa? Nah, di bab ini indah nih. Ada orang yang nanti mendapatkan pahala syuhada tapi nggak pernah angkat pedang. Nah, tidak bunuh-bunuhan. Ini di antara rahmat, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat hadis yang pertama. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun. Kata Nabi, syuhada itu ada 5 macam. Ada 5 orang yang masuk kriteria orang yang mati syahid. Kemarin kita baru tahu satu, ya. Dan 5 ini tidak membatasi 5. Ada dalam hadis-hadis yang lain bahkan banyak sekali. Bahkan prasangka kita adalah umat Nabi Muhammad yang gak masuk surga atau tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat, itu udah paling bawah banget. Karena banyak banget alasan, banyak banget wasilah, banyak banget sebab yang akan menjadikan kita mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara orang ingin mendapatkan pahala syahid saja banyak. 5 dalam hadis ini, dalam lain lebih banyak lagi. Lebih banyak. Dalam hadis ini ada 5. Ada 5 para syuhada min ummati Rasulillah. Apa katanya? Yang pertama, al-mat'un,
Jadi orang yang mati karena ta'un, orang yang meninggal karena wabah penyakit yang menyerang satu kampung. Apakah semuanya? Kayak tadi perang. Perang di jalan Allah adalah syarat, ada syarat dan ketentuannya. Enggak lari dari medan perang, ya, enggak firaru minaz zahfi, enggak sombong, enggak ujub, enggak tujuan. Begitu juga orang yang meninggal karena wabah penyakit menyerang. Kena wabah influenza. Kemana wabah COVID? Kemarin ya kena wabah COVID. Meninggal karena wabah COVID. Kalau syarat dan ketentuannya dipenuhi, maka syahid. Maka syahidnya syahid akhirat. Pahalanya pahala orang syahid. Syaratnya apa? Yang pertama, kalau satu daerah itu, kalau satu daerah kena wabah, dia nggak lari dari situ. Dia tetap berada di situ. Kenapa nggak boleh lari? Kalau dia lari ke tempat lain, maka wabah itu menyebar di tempat yang lain. Dia bersabar berada di situ sambil berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau orang-orang soleh itu ini impiannya, ya ini mati itu syahid. Bahkan ada seorang ibu di zaman Rasulullah ditinggalkan oleh beberapa anaknya yang sedih, enggak sedih. Apa kata ibu tersebut? Berbahagialah anak-anakku, telah mendahului aku ke surga, telah mendahului aku ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita baca hadis-hadis ini adalah kabar gembira untuk yang meninggal. Karena itu yang kedua adalah kabar gembira untuk yang ditinggalkan. Ya. Jadi ketika kita takziah itu kasih kabar gembira kepada orang yang kita kunjungi. Ya, karena wabah ini insya Allah dia sudah bahagia karena enggak lari dari situ. Kemudian yang kedua adalah sabar dan tawakal. Enggak banyak keluh. Jadi kemarin orang-orang itu pada ketakutan, sebagian orang-orang kok santai saja ya, kalau enak nggak perlu perang. Kalau perang kita belum tentu bisa, takut, kesempatannya juga bingung ada di mana. Sabar ketika ada wabah di kampung kita, di negeri kita, siapa yang meninggal mendapatkan pahala syahid gitu ya. Tapi berharap ada wabah boleh nggak? Nggak boleh. Ya Allah, pandemi lagi aja deh ya Allah. Nggak boleh. Tapi kalau menimpa, ada kabar gembira dari Allah, ada kabar gembira dari Rasulullah. Coba orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang kenal Rasulullah, mati aja gembira, sakit aja senang. Ya Allah, enak begini. Ya, kalau meninggal karena wabah ini, syahid kata Rasulullah. Kuncinya yakin apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tenang gak orang? Tenang orang itu. Tapi tetap berobat, tapi tetap berusaha. Orang yang mati karena tahu. Jadi gak ada yang bisa menakut-nakuti orang Islam itu gak ada. Semuanya melihat sebagai potensi kesolehan, potensi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mat'un, orang yang meninggal karena ta'un, maka insya Allah saudara-saudara banyak meninggal kemarin di 1-2 tahun yang lalu, semuanya insya Allah mendapatkan pahala orang-orang yang mati syahid. Syarat sabar, ya. Syarat sabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang panik itu adalah orang-orang yang nggak tahu atau orang-orang yang nggak yakin dengan janji Allah, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mat'un, orang yang meninggal karena sebab ta'un. Kemudian yang kedua adalah wal mabtun, orang-orang yang meninggal karena bisa diartikan sakit perut, bisa diartikan oleh para ulama juga ditafsirkan segala penyakit yang tidak terlihat. Sakit perut, asam lambung, termasuk jantung,
termasuk sakit paru, termasuk sakit apalah yang dalam-dalam gak kelihatan. Syahid, sabar, sabar. Tapi orang sabar berobat kan? Berobat. Lah kalau kamu berobat kasihan dokter, gak ada kerjaannya. Ya dokter Ubay. Ya tetap berobat, tetap beri tapi sabar dalam sakitnya. Gak minta mati. Ya Allah sakit banget mati aja deh. Gak sabar nih. Ya. Mau betul. Ya. Sakit perut atau segala sakit yang tidak terlihat. Kemudian sabar. Dan Allah takdirkan meninggal syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat. Coba aneh ya. Betapa enaknya menjadi umat Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan tidak bangga kita menjadi umat Rasulullah SAW? Nikmat sekali. Cara syahidnya aja gampang ya. Dan orang kan gak perlu kita dikenali dunia sebagai orang syahid, pahlawan, gak perlu. Yang penting yadkhuluna jannata bighairi hisabin. Gitu. Nabi Adam aja dalam pernyataannya iri sama umat Rasulullah. Ada apa namanya? Ada kayak iri. Nabi Musa begitu, Nabi Adam juga begitu. Kata Nabi Adam alaihissalam dalam kitab Tanbihul Ghafilin, umat Muhammad ini maksiatnya di luar surga, tapi masih bisa masuk surga. Ya, maksiatnya di luar surga, tapi kalau tobat masuk surga. Saya ini maksiatnya dalam surga dikeluarin ya, keluar dari surga. Nabi Adam, umat Nabi Muhammad ini maksiatnya dengan telanjang, tapi masih dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini maksiatnya berpakaian, tapi ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa enaknya? Kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam begitu. Kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad di mana aja bisa diterima tobatnya. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini harus berjalan dari India ke Mekah, ya, jalan dari India ke Mekah untuk tobat. Kita di mana aja bisa tobat, diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini cara menjadi syahidnya pun banyak ulama betul. Ya kembali lagi itu orang yang meninggal karena segala penyakit yang tidak terlihat, karena ada luka yang kelihatan. Ini nggak kelihatan nih. Ya. Apalagi sampai ada, wah ini bapak sakit, yang dokter pun nggak tahu sakitnya apa. Anak saya alhamdulillah sehat. Dulu pernah sakit, yang dokter pun nggak tahu penyebabnya. Sakitnya ITP, idiopatik ya. Disebutnya idiopatik kan. Ini sebabnya apa? Disebutnya idiopatik, nggak ketahuan nih. Sebabnya apa? Saya pernah tanya juga sama dokter, dok, ibu mertua saya ini kan kanker payudara, kan kasusnya udah banyak, masa masih coba-coba aja? Apa kata dokter? Kita tahu penyakit itu cuman nggak nyampe 5%-nya dari dia. Selalu ada temuan baru. Nah kita mau usaha kaget. Wah ini bapak sakitnya kita nggak tahu sebabnya. Betul itu. Betul. Jadi ada anak saya itu trombosisnya 18.000 tapi nggak ketahuan sebabnya apa. Itu termasuk betul. Termasuk sakit yang nggak kelihatan. Sabar, ikhtiar kemudian sabar. Nggak banyak ngeluh. Tapi kalau itu termasuk ngeluh nggak? Aduh sakit nih, itu nggak termasuk ngeluh. Itu tidak termasuk ngeluh. Karena faktanya memang sakit. Tapi yang disebut ngeluh tuh, aduh daripada sakit begini aja mendingan mati aja deh. Pernah ada orang guling-gulingan ke rumah saya, oh Ustaz, saya mau mati aja deh, udah sakit banget. Saya bilang, udah nangis, udah guling-guling. Saya bilang, masalahnya apa kan? Mati aja belum tentu nggak sakit.
Belum tentu ketika kita mati masalah kita selesai. Nah, kalau disiksa, jadi mungkin lebih sakit dari ini Pak Ustaz. Bisa jadi. Ya udah deh, doain sembuh aja deh. Ya. Itu ngeluh tuh. Ya. Tapi kalau bilang ini saya sakit, ini saya sakit, ini saya sakit, ya itu nggak termasuk ngeluh. Kasihan dokternya nanti. Pak, sakitnya sebelah mana? Nggak boleh dok, nggak boleh ngeluh. Kata dokter, pulang aja udah. Itu tidak termasuk mengeluh tuh ya. Nah, jadi mengungkapkan ini sakit, ini sakit, ini sakit tidak termasuk mengeluh. Jadi orang yang kena penyakit model seperti kemudian sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada juga begitu orang sakit ingat Allah. Pak Ustaz takut mati, Pak Ustaz saya sakit. Ajarin saya ngaji, bimbing saya. Gitu ya. Bagus sakit, sehat. Nah itu ngaku lupa lagi, ya hilang lagi deh, kemana lagi di masjid gak ada lagi nih. Ya. Betul, sakit macam sakit. Kemudian wal ghariqu, yakni tenggelam. Orang yang mati karena sebab tenggelam. Dengan syarat tenggelamnya bukan karena sesuatu yang dia perbuat sendiri. Ya. Matinya tenggelam Ustaz. Kawan saya, di mana tenggelamnya? Dia berenang dari Merak sampai Bakauheni. Ya, konyol, ya. Itu konyol. Ya. Dalam satu situasi, misalkan jatuh di pesawat, di kapal kah atau apa, kemudian tenggelam. Itu juga syahid. Kenapa? Itu mungkin ketika seorang tenggelam itu siapa yang diingat? Kalau diingatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tawakal kepada Allah, syahid. Kemudian dia berjuang terus mempertahankan hidupnya, syahid. Jadi mati di kolam renang Ustaz, iya, kolam renang, tapi gak bunuh diri. Mati di kolam renang, tapi bunuh diri. Kolam renang anak-anak lagi. Ya, mungkin di sungai ketika dia bekerja mencari makan, mungkin di laut ketika dia mencari ikan untuk makan keluarganya, syahid. Ya, syahid. Ustaz, terus bagaimana kalau kita melihat orang tenggelam, tolongin jangan? Ayo, kan dia mati, kalau mati syahid. Kita melihat, tolongin jangan? Ya tolongin. Udah biar dapat pahala syahid. Biarin aja orang tenggelam mati. Ya, dia harus dengan ilmunya ya. Saking semangatnya, pengen saudaranya mati syahid, tenggelam gak ditolongin. Ya. Dulu mah ada ya orang tenggelam di sumur kadang-kadang dulu ya. Waktu sumurnya pakai kayak gitu, ada tuh, sekarang mah nggak ada. Nah, orang mati tenggelam. Aslinya sangat bab ini kabar gembira gitu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahid. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah mendapatkan rizki karunia orang yang mati syahid. Wa sahibil hadmi, dan orang yang meninggal karena hadm itu kegencet, ketimpa pohon, ya, kemudian baru tabrakan, terhimpit, meninggal. Oh, itu kan sakit banget. Atau orang mati tabrakan, ya, itu syahid. Masya Allah. Jadi cara mendapatkan pahala syahid. Orang yang mati karena kegencet, oleh kendaraan, tabrakan namanya, entah lagi jalan, kemudian tertimpa pohon, ya, pohon yang besar jatuh, ya. Kemudian kalau orang dulu mah suka ada yang meninggal karena ketiban kelapa, ya, itu termasuk syahid. Pengurusannya di dunia biasa-biasa saja. Masya Allah. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati berjuang di jalan
Allah mahfum. Kemarin sudah kita bahas. 4 yang lainnya itu juga termasuk pahala syahid. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna syuhada'a fikum. Kata Nabi, apa yang kalian hitung sebagai orang syahid di tengah-tengah kalian? Nah, kata Nabi ya, Nabi bertanya bukan tidak tahu apa yang termasuk orang yang mati syahid di kalangan kalian gitu. Nabi tanya sama para sahabat. Kalau sahabat menjawab, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahidun. Ya Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah, berperang di Allah, itulah syahid. Menurut pemahaman para sahabat, itulah syahid ya Rasulullah. Orang berperang kemudian mati, itu syahid ya Rasulullah. Kalau maka yang mulia berkata, inna syuhada'a ummati idan laqalilun. Kata Nabi, kalau gitu orang-orang yang terhitung syahid di antara umatku sedikit banget, sedikit sekali kalau gitu. Cuman yang pergi perang kemudian mati, dikit banget dari umatku yang terhitung syahid enggak. Qalu faman hum ya Rasulullah. Sahabat senang. Siapa itu Rasulullah? Jadi banyak nih orang yang akan dibangkitkan sebagai syuhada nanti di yaumil kiamat, di hari akhir. Siapa mereka Rasulullah? Nah, kata Nabi, kedikitan. Kalau cuma karena sebab berperang jalan Allah mati, terlalu sedikit umatku yang syahid. Ada jalan lain. Siapa mereka Rasulullah? Man qutila fi sabilillah fa huwa syahidun. Kata Rasul, benar. Orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah orang yang mati syahid. Itulah syuhada. Wa man mata fi sabilillah fa huwa syahidun. Dan orang yang mati di jalan Allah dialah syahid. Apa bedanya ini? Yang pertama putila. Yang pertama itu meninggalnya memang di medan perang. Yang kedua, waman mata fi sabilillah. Orang yang mati karena sebab fisababiyah. Karena sebab berjuang di jalan Allah. Dia mah enggak terbunuh, enggak ketembak, enggak kebom. Cuman lagi persiapan mau pergi perang, jatuh dari kendaraan. Jatuh kepleset. Nah, dia syahid. Dia bukan terbunuh. Ketika di medan perang ada suara tembakan, kaget, shock, latah, mati. Ada tentara begitu, dia latah kemudian mati. Nah, mata bisa dia meninggalnya nggak di situ, terluka waktu berperang, nyampe rumah, terus kemudian meninggal. Itu juga mata bisa dua. Kemudian waman mata fit ta'un fa huwa syahidun. Dan siapa orang yang meninggal ketika sakit wabah tadi, wa syahid. Dia syahid. Waman mata fil batni fa huwa syahidun. Barang siapa orang yang meninggal fil batni, fi ini sebab. Karena sebab batnan itu aslinya perut, ya. Perut. Fa huwa syahid. Dia syahid. Ya Allah. Mati karena sakit perut, syahid. Mules ke belakang, mati. Dibangkitin. Begitu dibangkit oleh Allah dan mendapatkan pahala syahid. Kenapa ya? Ya Allah, itu ya gara-gara mules doang. Mules, ya Allah. Enak banget jadi umat Rasulullah. Jadi semua itu bisa jadi rahmat, jadi kebaikan buat kita. Tadi kabar gembiranya untuk yang mengalami, yang meninggal. Yang kedua, kabar gembiranya untuk orang yang sekitarnya, orang yang ditinggalkan. Wal gharibu syahidun. Dan orang yang tenggelam, mati karena sebab tenggelam, syahidun. Juga syahid. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi boleh nggak kita minta, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan syahid? Boleh. Lah perangnya di mana? Kan nggak ada perangnya, nggak mesti perang mendapatkan pahala orang yang syahid. Cuman pas meninggalnya
adalah dalam keadaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nih, lagi begini nih, termasuk syahid kalau ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal, lagi menuntut fahuwa fi sabilillah. Orang itu berada di jalan Allah. Santri, ya, orang yang dakwah meninggal ketika ngaji, tapi bukan ngaji pagi ini. Ya, insya Allah baru ngaji pagi. Nanti ya Allah, pokoknya pas habis mau game over tuh pas di pengajian. Nah, makanya perlu ngaji seumur hidup. Fisabilillah, fisabilillah. Bahkan seseorang yang meninggal ketika dia ngaji, meninggalnya di antara para santrinya, itu ngalir tuh. Dia syahid dan pahalanya ngalir terus. Makanya ada tradisi kan, kalau para kiai itu orang-orang punya pondok, dimakamkannya pun nggak mau jauh dari pondokannya, tetap ada di situ. Ini bukan soal yang diagungkan, karena kalau pendakwah itu meninggal di tengah-tengah para santrinya, satu pahalanya syahid, yang kedua adalah mengalir terus pahalanya dari para santri semuanya sampai ada di situ. Maka supaya pondok itu sunnahnya supaya ada makamnya di situ. Boleh minta syahid. Sayyidina Umar bin Khattab minta syahid, minta detail Sayyidina Umar. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan syahid dan wafatkan aku di Madinah. Itu Sayyidina Umar. Allahumma ja'alni minasy syuhada. Boleh doa begitu, boleh. Rawahu Muslim, hadits Imam Muslim. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, qala Rasulullah telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang meninggal duna malihi, membela hartanya, mempertahankan hartanya, fahuwa syahidun, maka dia matinya mati syahid. Mempertahankan sesuatu yang menjadi hak miliknya. Ya. Ada orang mau ngerampas motor, mau ngerampas mobil, merampok ke rumah, kemudian kita berjuang mempertahankan itu, mati syahid. Ya. Karena Islam itu menjaga hak kepemilikan. Makanya dia mati syahid. Agama Islam ini kan satu yang dijaga oleh Islam, hak kepemilikan seseorang itu dijaga. Yang dijaga oleh Islam adalah nasab seseorang, itu dijaga oleh agama. Jadi nggak ada kalau Islam dipakai, nggak ada orang nggak jelas nasabnya. Makanya zina itu tidak boleh haram. Kenapa? Merusak nasab. Merusak nasab. Yang dijaga oleh Islam itu hak tubuh, kesehatan seseorang itu dijaga oleh Islam. Makanya sesuatu yang membahayakan tubuh haram. Minum khamar nggak boleh, narkoba tidak boleh. Kenapa? Tidak terjaga hak tubuh. Kemudian dijaga oleh Islam adalah hak agama, badan, tubuh semuanya. Makanya orang yang meninggal mempertahankan hartanya syahid. Okay. Wa an Abil A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail ahadil ashratil mashhud lahum bil jannah. Dari Abu A'war, yakni Sa'id bin Zaid, min ahadil ashratil mashhur lahum bil jannah. Di antara 10 yang disaksikan oleh Rasulullah, huwa min ahlil jannah, atau dikenalnya al-mubasyaratu bil jannah. Ada 10 orang yang diberikan kabar oleh Nabi masuk surga. Di antaranya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Masya Allah. Kenapa? Kita nggak disebutkan oleh Nabi begitu, tapi setidaknya kita tahu bagaimana menjadi ahli surga. Nah, makanya kalau kita diantarnya ziarah dan kita takziah, sampaikan sebabnya kenapa nih? Oh, Al-Ghori kemarin anak gubernur ya, anak misalnya hari
Ridwan Kamil tuh meninggal karena tenggelam. Sampaikan kepada keluarganya bahwa maka dia mendapatkan pahala syuhada gitu. Ya. Ini mah nakut-nakutin. Kayaknya di bawah Nyi Roro Kidul. Ya. Jadi kasih kabar gembira gitu. Makanya orang-orang alim, orang-orang yang tahu agama kepada siapapun memberikan kabar gembira. Meninggalnya karena Covid, insyaallah syahid. Gitu. Ya. Nah, ini adalah orang yang memberikan kabar gembira Nabi masuk surga. Nah, kalau kita nggak mendapatkan kata-kata itu dari Nabi, tapi mendapatkan ilmu dari Rasulullah bahwa orang yang mati dengan cara seperti ini mendapatkan pahala syuhada, dan boleh itu kita nyampaikan ke orang lain. Dan kalau kita disampaikan begitu, jangan nyela. Kadang-kadang udah Pak, insya Allah kalau anak atau istri atau orang tua meninggal karena sakit perut atau sakit dalam seperti ini, insya Allah mendapatkan pahala syahid. Nggak usah nyela, so tahu ente, ya, dia ngaji makanya ngaji. Makanya orang yang banyak ilmu banyak kabar gembiranya, walaupun kita nggak mendapatkan kabar dari Rasulullah anta bil jannah gitu enggak, tapi yang meninggalnya begini, insya Allah min ahlil jannah, kan begitu. Qala berkata beliau, sami itu Rasulullah, saya mendengar Nabi Muhammad yaqul, bersabda Nabi, man qutila duna mali fahuwa syahidun. Siapa orang yang meninggal karena sebab membela hartanya, mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh duna damihi karena sebab darahnya, mempertahankan dirinya, ya. Ada orang yang mengganggu kita, kemudian kita lawan sampai kita mati gitu. Ya. Sampai kita mati. Maka kalau meninggal dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Barang siapa orang yang terbunuh mempertahankan agamanya, dia syahid. Ya. Mempertahankan iman kita nih. Ya. Jangan gampang tergoda, bahkan dipaksa sekalipun. Ya. Kalau enggak mati, ya udah berantem urusannya, gitu ya. Mempertahankan agama, syahid, kita nggak usah diraih, kena 17-an ya. Banyak agama yang tinggal, banyak agama yang tanggal, banyak ketaatan yang hilang. Karena begitu aja, takutnya keseleo doang kita. Ya. Biasa ngaji, biasa sholat, biasa ibadah, 17-an doang ini nyawer aja lah dikit, nggak apa-apa. Partisipasi, gak enak sama Pak RW, gak enak sama Pak RT. Lah pas meninggalnya di depan panggung, Su'ul khotimah. Hati-hati. Bukan saya anti, sekali bukan nanti. Kadang-kadang sedih gitu, sedih. Ya Allah, orang-orang tua kita, pendahulu kita, bukan gak boleh gembira, bukan gak boleh. Wah, jangan usah nanti 17-an. Dia kagak anti. Yang anti itu 17-an nyawer, organ tunggal, orkes, ya. Bapak-bapak aerobikan ditonton ibu-ibu. Habis itu gantian. Ibu-ibu aerobikan ditonton bapak. Kan gak usah lagi aja. Itu yang gak boleh. Kita mah gak perlu dipaksa. Dirahim gitu-gitu aja. Jadi kadang-kadang ya. Tinggal tanggal ketaatan. Ini misalkan kita diintimidasi, dihalang-halangi untuk menegakkan agama, gak boleh sholat, berantem urusannya kalau gak boleh sholat. Gak boleh sholat Jumat, ayo dah. Kenapa? Syahid. Waktu gak boleh sholat
sholat Jumat kemarin. Saya bilang, kata dia, Ustaz gue biasanya oke aja. Ya oke kalau perkara-perkara yang nggak prinsipil. Tapi kalau perkara yang prinsip, ya mohon maaf, kita punya idealisme, kita punya prinsip, kita punya iman. Ya. Ustaz menentang, enggak, saya mau nggak ngajak-ngajak orang sholat Jumat. Saya bilang, saya mau sholat Jumat, orang ikut, udah itu doang. Kalau bapak mau larang mereka aja. Kalau saya mau sholat, orang ikut. Ya larang orang, jangan saya. Ya. Kenapa? Prinsip mempertahankan agak aman. Hal yang enggak prinsip-prinsip kita mah santai-santai aja. Fahuwa syahidun. Kenapa? Pahalanya syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh membela keluarga, membela nyawa anak, membela nyawa istri, fahuwa syahid. Termasuk berarti kan orang yang kerja. Coba kerja buat apa kita? Menghidupi keluarga, membela keluarga nih niatnya nih. Sekarang mak kerjanya dirubah niat dong. Syahid. Keluar dari rumah mau ngapain? Saya bekerja untuk apa? Membela keluarga, menjaga stabilitas perut istri dan anak. Gitu. Syahid. Kalau sekarang kan enggak. Kenapa Pak kerja keluar rumah? Kalau di rumah mulu dimarahin bini. Ya, beda. Itu waktu itu kalau itu keluarnya pas meninggal bukan syahid, sangit. Mati sangit. Ya. Ini sama keluar rumah juga, kerja juga bukan, tapi niat yang berbeda. Keluar rumah membela keluarga, jadi nafkah keluarga, fahuwa syahid. Jadi santai saja. Mau dinas keluar kota mana? Ya, sana ke Papua, siap. Meninggal di jalan syahid. Mana Uganda? Siap. Zimbabwe siap. Ya. Loh iya. Kenapa syahid? Tapi benar, ya. Buat keluarga sendiri, bukan keluarga orang. Katanya buat keluarga orang, buat istri orang. Sangit itu mah, bukan syahid. Hati-hati, niat bergeser. Ya. Karena dia bilang begitu. Ketika ya Rasulullah orang sibuk banget kerja, kata Nabi gimana? Kalau dia kerjanya adalah agar keluarganya nggak minta-minta, agar keluarganya tidak jatuh kehormatannya. Ya. Kan minta-minta itu jatuh kehormatan. Agar keluarganya cukup makan, cukup sekolah, cukup pendidikan. Fahuwa fi sabilillah. Berangkat kerjanya itu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kerjanya apa aja. Ustaz, kerjaan saya menantang mau, misalkan begitu ya. Pernah saya tawarin, Ustaz, ada enggak nih anak lulusan STM kerja nih benar di Ragunan ini? Ada saya bilang, apaan kerjaannya? Nyikatin gigi buaya. Itu ada. Karena buaya itu kalau sakit gigi marah, dibersihin. Ada bersihnya. Aduh, ada kerjaannya enak Mas Amir. Ya, misalkan kerja dia syahid, ya. Ngeri itu profesi itu. Tukang sikat gigi buaya. Kita juga sih suka bikin repot. Padahal buaya dilepas dia hidup. Kita sendiri macan dikandangin, repot ngasih makannya, kakek-kakeknya burung dikandangin. Padahal dilepas hidup dia, dilepas hidup nggak? Hidup. Terus ente ngeluh, apa nih ngurusin burung, ikan? Kata burung salah ente sendiri. Ya, kurang kerjaan. Ustaz ada di rumah, ya termasuk saya kurang kerjaan. Depannya gimana ya? Waman kutila kemudian apa tadi? Waman kutila duna ahli fahuwa syahid. Istri dibela. Ada yang ngerampok istrinya dikorbanin. Udahlah ini aja dicerewet banget di rumah nih.
Anak dibela, anak istri dibela, anak dipegangin, dirampok, anak pegangin gini enggak. Aduh, emang situ yang rese katanya. Nah, istri, anak, lu keluarga. Rawahu Abu Dawud, hadis dari Imam Abu Dawud. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ara'aita ya Rasulullah, bagaimana engkau melihat? Maksudnya akhbirni ya Rasulullah tentang perkara itu. Jadi kalau ada ara'aita itu bukan sahabat minta pendapat Nabi, pesannya musyawarah, bukan. Maksudnya adalah ara'aita itu akhbirni ya Rasulullah, minta fatwa sahabat kepada Nabi. Kalau sama ustaz sama kiai, bagaimana pendapat itu bukan pilihan, ya, tapi ilmu. Kalau sama kawan kan gimana pendapatmu, sama-sama nggak tahu. Tapi ini bukan pendapat yang menunjukkan bahwa yang diajak bicara ini tidak tahu atau boleh dipakai boleh enggak, ini minta fatwa. Arwa'ita maknanya akhbirni. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Ya Rasulullah, gimana hukumnya kalau ada seseorang datang, dia mau akhdha mali, dia mengambil paksa harta, saya menjadi hak milik saya yang halal, yang benar. Qala fala tu'tihi malak. Kata Nabi, pertahankan, jangan dikasih. Ya. Ini muslim. Ya. Kalau memang itu harta kita, pertahankan. Kenapa? Karena tidak boleh membiarkan kezaliman. Orang yang mengambil haknya orang lain adalah zalim. Kita cuma nggak mau jadi masif nih kezaliman. Nah, ambil aja. Nah, pertahankan. Fala tu'tihi malaka. Kata Nabi, pertahankan, jangan dikasih. Qala ara'aita in qatalani. Bagaimana kalau dia sampai ketika mempertahankan itu sampai dia membunuh saya? Terbunuh saya Rasulullah ketika mempertahankan harta saya. Qala in qatal, kalau dia ngajak berantem, qatala, ngajak perang, ngajak tanding, ngajak berantem. Kalau orang Madura mah ngajak carok gitu ya. Qatalani. Kata Nabi, qatilhu. Kalau ditantangin, kalau dia jual, dia beli, kata Nabi gitu. Ya, ini berantem lah kata Nabi gitu. Qala, kemudian arwa'aita in qatalani. Ada qatala, ada qatal. Kalau qatala berperang, saling membunuh, ajak berantem dia Rasulullah. Ngeluarin golok dia Rasulullah. Ya keluarin golok lagi gitu Nabi. Enggak punya Rasulullah, bisa dapur. Ya, jadi jangan takut kata Nabi. In qatalani, kalau dia bunuh saya, mati saya Rasulullah. Apa kata Nabi? Fa anta syahid. Engkau syahid. Ngeri. Orang sama orang Islam tuh ngeri. Kadang-kadang menang gertak loh, kan? Yang gede. Saya bunuh kamu, saya juga bisa bunuh kamu, gitu kan? Ya. Pas berantem mati beneran yang bicara. Katanya syahidun, dia syahid. Kalau arwa'aita in qataltuhu, bagaimana kalau saya membunuh dia Rasulullah? Dia yang terbunuh gitu. Maka kata Nabi, huwa finnar, dia di neraka. Kenapa? Mau berbuat zalim. Ngeri kalian ngeliat orang Islam begini. Bukan ngeri ya, punya wibawa ya. Bukan nakut-nakutin orang kita. Umat Islam punya wibawa. Gitu. Mati yang gak takut-takut banget. Kenapa? Mendapatkan pahala syahid. Jadi, makanya orang-orang soleh, orang-orang alim mati takut nggak? Nggak takut, cuma aja nggak boleh minta mati. Kenapa seperti itu? Karena terlampau banyak janji Allah, janji Rasulullah di keindahan, di kehidupan yang indah setelah kehidupan dunia. Itu banyak banget. Justru dunia inilah tempatnya banyak sakit. Dunia inilah tempatnya banyak perih,
banyak pedih itu dunia. Tadi saya bilang gini, kita nih aneh, kita masih sering disakiti oleh dunia, tapi kita cinta mati sama dunia. Yang sering bikin kita sakit apa dunia, ditinggalin bini, ditinggalin anak, ditinggalin harta, ditinggalin jabatan, ditinggal waktu demennya sama orang, ditinggal tinggal kawin. Sakit hati kita banyak disakiti oleh dunia, tapi yang kita cintai habis-habisan juga dunia. Makanya nggak bahagia kita. Jadi kita cintai akhirat, dunia lah kadarnya. Ada kita pakai, ada kita gunakan, nggak ada kita cari sewajarnya. Kerinduan kita adalah kerinduan akhir. Banyak banget janji keenakan, keindahan akhirat. Ya Allah. Rawah Muslim, hadis dari Imam Muslim, dan banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain. Banyak hadis yang lain, orang yang meninggal dengan cara itu dia syahid. Bukan hanya 5, bukan hanya 7 di sini, banyak lagi. Di antaranya apa? Orang yang mati karena mencintai Nabi dan mencintai keluarga Nabi, itu juga syahid. Orang yang meninggal karena sebab mencintai Rasulullah dan mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngebela nih, ngebela. Maka jangan sampai. Kenapa kok malah syahid? Supaya jangan sampai ada keluarga Nabi min dzurriyyati Rasulullah direndahkan. Maka saya senang banget sih sama dzurriyyah. Ya saya senang karena ada di Nabi, man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang melihatku, kata Nabi, yang diberi orang beriman melihat Rasulullah, maka dia masuk surga. Dan barang siapa orang yang melihat orang yang pernah melihatku, dan orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku, ila yaumil qiyamah, dakhalal jannah, masuk surga. Orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasul langsung enggak pakai perantara, tapi dia masih ngeliat, masuk surga. Makanya kita senang tuh undang dzurriyyah Rasulullah di tengah-tengah kita. Nah, turun aja lihat saja. Kata Nabi, ila yaumil qiyamah, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Maka kalau ada mereka di tengah-tengah kita, muliain. Alimkah itu? Ahli ibadahkah itu? Ya. Atau mungkin tidak alim, tapi ahli ibadah, tapi min dzurriyyati Rasulillah. Muliakan, jangan hina. Itu. Kalau soal ahli ibadah atau tidak, ya dzurriyyah Rasulullah, ada yang alim, ada juga yang enggak. Ya. Begitu juga bukan dzurriyyah Rasulullah, ada juga yang enggak. Tapi mereka kenapa pernah melihat bapaknya? Bapaknya pernah melihat bapaknya, bapaknya pernah melihat bapaknya lagi, sampai dengan melihat Rasul kan begitu. Ya. Ini orang yang mencintai karena mencintai Quran. Ada orang juga yang syahid, orang yang meninggal ketika menuntut ilmu tadi, ya, ketika menyebarkan dakwah Rasulullah. Ada juga orang pahala syahid ketika tidur punya wudu, ketika tidur punya mau tidur wudu dulu, kemudian ketika tidurnya meninggal. Jadi doanya mungkin bismika Allahumma ahyawa, mungkin pas doa bismika amut mati kan. Ya. Maka syahid asal wudu sebelum, ini penting nih, budayakan atau jadikan dalam bagian adat mau tidur kita itu wudu mau tidur. Kalau matinya syahid, kalau mimpinya hak. Ya. Kalau mau bangun malam minta sama Allah, ya Allah bangunin saya jam sekian. Wudu dulu. Kemudian termasuk mati syahid adalah orang yang meninggal atau mati karena kebakaran rumahnya kebakaran, atau disebutkan tadi mati mendadak. Mati mendadak. Kalau syahid tepat tiba-tiba meninggal, shock, kaget semuanya. Nah, syahid. Ya. Kemudian meninggal karena disengat binatang berbisa, ya. Atau disengat ular, dimakan macan, ya. Atau yang dari itu syahid.
Kemudian meninggal karena sebab kelaparan sangat dan kehausan banget, ini juga syahid. Termasuk meninggal karena melahirkan, meninggal karena melahirkan, ini syahid. Jadi ada seorang wanita ketika melahirkan meninggal, tapi syahidnya syahid akhirat. Kenapa begitu? Supaya wanita itu tidak takut melahirkan. Ini saking enaknya hidup di dunia sekarang, perempuan-perempuan takut melahirkan. Punya anak yang banyak, kalau meninggal kasih kabar itu ke istri, "Ma, udah hamil lagi, Ma." Kalau meninggal karena melahirkan, syahid. Apa nyuruh aku mati gitu. Kan serba salah kita di rumah ya. Gitu, kita kasih tahu. Makanya yang kasih tahu jangan suami, biarin Ustaz yang kasih tahu. Bu, hamil lagi Bu. Kalau bisa anak 12. Kata Nabi, yang membuat bangga aku kelak di yaumil kiamah adalah banyaknya umatku, kata Nabi. 12. Ustaz berapa? 3 doang. 7 Ustaz ya. Gak usah diterusin pertanyaannya. Ya, meninggal karena melahirkan. Ada yang satu lagi. Mata asyikan, orang meninggal karena mencinta. Luar biasa. Orang mencintai orang kasih tak sampai mati syahid. Kasih tak sampai mata asyikan. Masyhur dalam cerita mata asyikan. Meninggal karena mencintai seseorang, kasih tak sampai kalau bahasa kita. Tapi kemudian dia sabar. Yang ini ngebuat pengen, yang satu ngebuat gak mau. Kemudian dia memendam rasa sampai mati. Kais dan Laila Majnun ya. Kemudian dia gak menghayalkan, dia sabar sama Allah. Ya Allah, kalau memang dia bukan untukku, ya Allah, tolong rubah takdirmu ya Allah, dia untuk maksa gitu. Tapi gak juga, tetap ngadunya sama Allah. Karena begitu kemudian meninggal syahid. Hebat ya, agama ini hebat. Dan banyak lagi. Walhasil ya, yang penting apapun tadi, sabar dan tawakal. Apapun yang menimpa kita itu pahalanya besar. Bab fadil atqi, bab selanjutnya adalah menjelaskan tentang keutamaan memerdekakan budak. Wallah, dan nanti kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Info ada daurah dari Habib Ali Al-Jubri, Haul Cidodol ya. Besok tidak salah ya, ada layarnya tadi pas kalian. Saya merelay informasi saja, yang mau hadir, yang mau datang. Ini bukan yang ini Pak. Yang satu lagi. Ada rihlah dakwah Indonesia 2022, yaitu bersama Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Habib Musa Qadim bin Ja'far As-Segaf, Habib Salim bin Umar, Habib Hamid bin Umar. Ini ada kegiatan dari hari Sabtu sampai dengan hari Jumat, 1 minggu ya. Hari ini daras fajar bersama Habib Hamid bin Umar di Masjid Raya Bintal, Tangerang Selatan. Besok itu ada acara haul Syekh Abu Bakar bin Salim di Cidodol atau kita kenal haul Cidodol ya. Yani bersama Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Habib Musa Qadim bin Ja'far As-Segaf, Habib Salim bin Umar, Habib Hamid bin Umar. Paginya sore dan malamnya itu di Al-Fakhriyah. Sore dan malamnya di Al-Fakhriyah Celduk. Pada asarnya sampai dengan maghrib berjamaah itu roha bersama Habib Salim bin Umar dan Habib Hamid bin Umar. Kemudian
Kemudian menjelang kisahnya tablik akbar bersama Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dan Habib Musa Karim bin Ja'far Segaf terus sampai hari Jumat ada kegiatan itu. Ya, silakan hadir, silakan ikut untuk tabarukan, karena Sayyidina Habib Muhammad bin Habib tidak datang ke Indonesia untuk tahun ini. Ya, silakan hadir sebagai informasi saja, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari dzurriyyah Rasulullah yang alim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbana Allahumma aj'al jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al tafarraqana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini adalah perkumpulan yang Kau ridhai, perkumpulan yang Kau berkahi, perkumpulan yang Kau rahmati ya Allah, perkumpulan yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah, perkumpulan yang mendekatkan kami kepada Rasulmu ya Allah, perkumpulan yang membuat kami istiqamah di jalanmu ya Rasulullah. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana wa banatana wa sirfana wa ahbabana wa talamidatina wa talamidatina min ibadika sholihin wa min ibadika syakirin wa min ibadika sabirin wa min ibadika muttaqin wa min ahlil Qur'anil karim wa min ahlil Qur'anil karim wa min ahli jannatika jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang kami cintai, para sahabat, para tetangga, murid-murid kami laki-laki dan perempuan ya Allah, bagian dari hamba-hambamu yang ahli bersyukur atas semua nikmat-Mu, yang pandai bersabar atas segala semua ujian dari-Mu ya Allah, yang istiqamah terus beribadah takwa di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua min ahlil Qur'anil karim dan masukkanlah kami semua ke surga-Mu ya Allah dengan ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa maksiat yang pernah kami lakukan, sebanyak apapun dosa yang pernah kami kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang pernah kami lakukan, kami ingin kembali kepadamu ya Allah. Bersihkan zahir, bersihkan batin kami, qalbu, hati kami ya Allah, bersihkan dari sifat-sifat akhlak-akhlak madhumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.